Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semua anak-anak hebat, anak-anak semangat hari ini. Hari ini kita akan belajar apa ini? Belajar apa ini? Belajar mengenal rukun iman dalam Islam. Nah, teman-teman, anak-anakku sekalian, ada yang tahu nggak sih rukun iman itu apa sih? Nah ya, rukun iman itu adalah iman itu tasdikun bil qalbi wa taqriru fil lisan wa fil amali bil arkan. Nah, apa sih maksudnya? Nah, iman itu percaya dengan hati. Percaya, iman itu berarti percaya dengan sepenuh hati ya. Tasdikul bil qalbi. Iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Sebagai muslim, kita percaya kepada Allah dan ajaran-ajarannya. Nah, selanjutnya takriru bil lisan, diucapkan melalui lisan. Makanya kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Islam, kenapa harus bersyahadat gitu kan? Kenapa adanya syahadat itu? Karena untuk mengikrarkan gitu kan, bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wal amali bil arkan. Maksudnya adalah untuk mengamalkan rukun-rukun tersebut gitu ya. Rukun dari 6 rukun iman ini. Nah, nanti Ibu akan jelaskan 6 rukun iman itu apa saja. Nah, karena rukun iman ini adalah dasar dari kepercayaan kita. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu iman kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, dan Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Contoh, saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Nah, wajib bagi muslimin, bagi umat Islam, iman kepada Allah ini. Kenapa? Bagaimana sih cara kita mengimani iman kepada Allah? Salah satunya itu pada 99 nama-nama baik Allah ya kan, yang kita kenal sebagai Asmaul Husna. Salah satunya yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya Sang Maha Pencipta. Nah, yang menciptakan seluruh alam semesta ini siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita wajib untuk mengimani kepada Allah ya. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Baik, itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Diingat-ingat ya, rukun iman ini ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah. Yang kedua, baik, selanjutnya ada iman kepada malaikat Allah. Di sini ada yang tahu nggak malaikat itu apa sih? Nah, anak-anakku sekalian, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Kalau kita kan sebagai manusia biasa tidak luput dari dosa ya teman-teman sekalian. Tetapi kalau malaikat ini selalu patuh. Kenapa? Karena malaikat ini diciptakan Allah dari cahaya, sedangkan kita manusia biasa itu diciptakan dari tanah liat ya. Makanya kenapa makhluk Allah maka dari itu kenapa malaikat diciptakan dari cahaya dan mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Nah, selanjutnya contohnya itu seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabi.
dan malaikat Mikail mengatur hujan dan rezeki dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan pelajari 10 malaikat Allah juga ya, dan beserta tugas-tugas dari malaikat itu di materi selanjutnya. Lalu tadi yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa sih? Siapa di sini yang tahu kitab-kitab Allah itu ada berapa? Nah ya, kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat untuk Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur yang Allah turunkan untuk Nabi Daud. Yang ketiga yaitu Injil untuk Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quranul Karim untuk Nabi Muhammad. Al-Quranul Karim ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kenapa? Karena saking agungnya, saking mulianya Nabi Muhammad ini, maka dari itu Allah menurunkan mukjizat yang begitu besar ya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus mengimani kepada kitab-kitab Allah? Salah satunya yaitu bagi umat Islam ya, Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah panduan hidup kita, adalah pedoman hidup kita, adalah pegangan hidup kita. Ya, kalau misalkan kita tidak kalau kita hidup tanpa ada pedoman, tanpa ada panduan dari Al-Quran, itu tuh berantakan teman-teman. Ya, maka dari itu kita harus meyakini, mengimani kepada kitab-kitab Allah. Baik, selanjutnya iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu yang keempat ya teman-teman. Rasul itu apa sih? Di sini ada yang tahu nggak anak-anak? Rasul itu apa sih? Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesan-pesannya ya. Ada berapa nabi dan rasul ini? Ada 25 yang harus kita ketahui ya. Termasuk nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita dalam beribadah dan berakhlak baik. Baik, selanjutnya yang kelima, iman kepada apa ya? Siapa sini yang tahu? Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir itu, hari akhir adalah hari kiamat, saat semua dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini pasti akan ada pertimbangannya. Nanti kita ditimbang baik amal buruknya, baik amal baiknya. Kita itu dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan nanti kelak di yaumil akhir. Maka dari itu kita harus percaya bahwa adanya hari akhir dan atau hari kiamat. Maka dari itu ketika kita hidup di dunia, yuk kita perbanyak berbuat baik, beramal baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan ya. Karena kenapa? Karena kita harus percaya bahwa suatu saat nanti akan ada kehidupan setelah mati gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu tadi rukun iman yang kelima ya. Selanjutnya ada rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam ini adalah qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Qada dan qadar adalah takdir atau ketentuan Allah. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati ya. Contohnya, kita harus berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik di akhirat. Jadi mengimani atau mempercayai adanya qada dan qadar, mau itu baik ataupun buruknya. Nah, ketika kita mendapatkan takdir buruk, apa sih yang harus kita lakukan? Kita bisa merubahnya dengan doa, perbanyak doa, berbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula takdir atau ketentuan Allah yang harus kita terima, yang tidak bisa kita ubah gitu kan. Nah, baik.
Nah, bagaimana cara mengamalkan rukun iman? Yang pertama yaitu berakhlak baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada beribadah dengan taat. Bagaimana beribadah dengan taat itu? Dengan kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa aja sih? Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? Ada yang tahu? 4. Selanjutnya maghrib berapa rakaat? 3. Kalau misalkan sholat isya 4 rakaat. Ya, kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Selanjutnya puasa di bulan Ramadan itu wajib ya anak-anak ya, harus puasa karena anak-anak kan sudah bisa ya melatih untuk berpuasa. Kalau misalkan untuk anak-anak SD ini kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak apa-apa puasanya sampai zuhur, tapi kita usahakan harus puasa sampai maghrib. Nah, terus berdoa dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita minta, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, harus berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, contohnya itu membantu teman yang kesusahan ya, kita harus saling membantu teman-temannya. Kalau misalkan ada temannya yang gak jajan terus kita jajannya banyak, harus berbagi sama teman-teman, harus sharing sama teman-teman. Kalau misalkan teman-temannya ada yang bawa bekal, boleh sharing ya sama teman-temannya. Selanjutnya, kita harus bersyukur kepada Allah setiap hari. Apapun yang misalkan kita hari ini kita makannya tempe dan sayur, kita harus bersyukur karena itu kan makanan-makanan yang bergizi, yang sehat itu kan. Jadi kalau misalkan bundanya ngirim makanan, bikin makanannya cuma tempe sama sayur bayam misalnya, terus kalian tuh bosan, gak boleh kayak gitu ya, gak boleh ngeluh, gak boleh marah-marah sama mamahnya, harus bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa makan enak, bisa makan makanan yang bergizi, yang gak boleh banyak ngeluh. Kalau misalkan kita dikasih uang jajannya 2.000 misalkan sehari di sekolah, gak boleh marah, kita harus bersyukur masih bisa jajan ya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan penutup. Nah, rukun iman adalah 6 hal penting yang harus kita yakini sebagai muslim. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Sebelumnya ada yang ingin bertanya terkait rukun iman. Anak-anak ada yang belum paham? Boleh ditanyakan ya. Siapa yang belum paham rukun iman? Udah ngerti ya anak-anak ya. Nanti di rumah nanti di rumah pelajari lagi, ulang-ulang lagi dengan bunda, dengan ibu, dengan mama, dengan umi, dengan umaknya, atau dengan abinya, atau dengan bapaknya, ayahnya, papanya. Nanti pelajari lagi di rumah. Mama, aku di sekolah belajar rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu rukun iman kepada Allah. Yang kedua itu rukun iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga yaitu rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima adalah rukun iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah rukun iman kepada qada dan qadar ya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.